Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Ridwan asal Jawa Tengah yang tak sengaja menabrak mobil jutaan dolar. Ia pun dihina dan disuruh ganti rugi oleh pemilik mobil namun takdir membuatnya jatuh cinta. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Pagi itu udara Moskow masih dingin meskipun matahari sudah menampakkan sinarnya. Ridwan mengenakan jaket tebal dan sarung tangan murah yang mulai robek di ujung jari. Ia berjalan tergesa-gesa menuju garasi belakang rumah majikannya. Hari ini ia diminta mengantar pot bunga pesanan ke rumah salah satu kenalan bosnya yang tinggal di kawasan elit pusat kota. Ridwan, hati-hati ya. Jalanan Moskow kadang licin, apalagi sekarang banyak salju mulai mencair, kata Anna, istri dari majikannya, dengan senyum ramah. Iya, Bu. Saya hati-hati, jawab Ridwan sambil menunduk sopan. Mobil tua jenis van keluaran awal 2000-an itu berbunyi keras ketika Ridwan menyalakannya. Sudah biasa. Mesin mobil ini memang sudah batuk-batuk, tapi tetap bisa jalan asal dirawat. Dengan perlahan, Ridwan menyusuri jalanan kota yang masih lengang. Ia berusaha fokus, tapi pikirannya melayang. Sudah hampir 3 tahun ia bekerja di Rusia. Awalnya jadi tukang bersih-bersih, lalu dipercaya mengurus taman. Sekarang sesekali disuruh antar barang juga. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk dikirim ke kampung di Jawa Tengah, tempat ibu dan adik-adiknya tinggal. Sambil melamun, Ridwan tak sadar sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala sedang parkir miring di depan sebuah kafe kecil di tikungan. Jalanan agak sempit karena salju yang belum seluruhnya dibersihkan. Ketika Ridwan berbelok, mobil van tuanya menyenggol sisi belakang mobil mewah itu dengan suara krek yang membuat jantungnya hampir copot. Ridwan langsung menghentikan mobilnya. Wajahnya pucat. Astagfirullah, mobil siapa ini? Gumamnya panik sambil keluar dari mobil. Ia melihat bagian belakang mobil sport itu lecet parah, dengan goresan panjang di sisi bemper. Sementara mobil vannya sendiri penyok di ujung depan. Ia berdiri tak bergerak, bingung harus apa. Tak lama kemudian, dari dalam kafe, seorang wanita keluar dengan langkah cepat. Ia mengenakan mantel bulu putih mahal, sepatu hak tinggi, dan kacamata hitam besar. Rambut pirangnya diikat rapi. Wajahnya tajam dan penuh kekesalan. Apa yang kau lakukan? Bentaknya keras dengan logat Rusia yang tegas. Ridwan terkejut. Maaf, saya tidak sengaja, saya tidak lihat ada mobil parkir di situ. Wanita itu melepas kacamatanya dan menatap Ridwan dari ujung kaki sampai kepala. Matanya menghina. Tidak lihat? Kau pikir ini mobil murah? Ini mobil McLaren. Harganya jutaan dolar. Kau mengerti? Bentaknya lagi. Ridwan mencoba tetap tenang. Saya minta maaf. Nona, saya tidak bermaksud, saya pekerja. Saya tidak tahu mobil Anda ada di tikungan. Diam. Lihat ini. Mobilku rusak parah karena kelalaian orang seperti kamu, katanya sambil menunjuk bemper mobilnya yang tergores. Ridwan merasa malu luar biasa. Orang-orang mulai melihat ke arah mereka. Beberapa pejalan kaki berhenti, sebagian mengeluarkan ponsel dan merekam. Saya akan bertanggung jawab, tapi saya tidak punya uang sebanyak itu, saya hanya pekerja. Pekerja? Kau bahkan pantas menyentuh mobil ini pun tidak. Wanita itu mendekat, menunjuk wajah Ridwan. Kau tahu siapa aku? Aku Elizaveta Dmitrievna, pewaris Dmitriev Group, perusahaan properti terbesar di sini. Dan kau hanyalah buruh rendahan. Wajah Ridwan semakin memerah. Bukan karena marah, tapi karena malu. Hatinya tercabik. Ia menunduk, menahan air mata. Saya benar-benar minta maaf, Nona. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya bisa panggil majikan saya? Panggil siapapun yang kau mau. Tapi kau akan tetap mengganti rugi kerusakan ini. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi. Ridwan mulai panik. Ia mencoba menelepon majikannya, namun tidak diangkat. Ia lalu mencoba menjelaskan lagi, lebih pelan. Saya siap bekerja apa saja, tapi tolong beri saya waktu. Saya tidak lari. Waktu? Kau pikir ini pasar tradisional di kampungmu? Ini Moskow. Di sini, hukum ditegakkan.
Kau merusak properti orang lain, maka kau harus bayar. Ridwan hanya bisa terdiam. Di kepalanya hanya satu hal. Bagaimana kalau ia benar-benar ditahan? Ia tidak punya uang. Ia tidak bisa bayar. Ia bahkan belum selesai membayar cicilan rumah orang tuanya di desa. Kalau ia dipenjara, siapa yang kirim uang ke ibu? Beberapa saat kemudian, seorang pria berbadan besar menghampiri Elizaveta. Pengawalnya, "Nyonya, Elizaveta, perlu saya panggil polisi sekarang?" tanya pria itu. Ridwan buru-buru mengangkat tangan. "Tolong jangan, Pak. Saya mohon. Saya tidak sengaja." Elizaveta hanya menghela napas, lalu melirik jam tangannya. "Aku tidak punya waktu untuk ini. Tapi aku tidak akan biarkan ini begitu saja." Ia lalu menunjuk Ridwan. "Ikuti aku. Kau akan ikut ke rumahku. Kita bicarakan ini di sana." Ridwan ragu. Saya takut, Bu." "Kau takut? Setelah menabrak mobilku? Harusnya dari awal kau pikirkan sebelum menyetir." Hardiknya tajam. Akhirnya, Ridwan menunduk, pasrah. Ia naik ke dalam mobil vannya yang sudah penyok, mengikuti mobil mewah Elizaveta dari belakang. Sepanjang jalan ia hanya bisa berdoa dalam hati. "Ya Allah, lindungi saya. Saya tidak tahu ini semua akan jadi seperti ini." Ridwan mengikuti mobil sport merah itu dengan hati tidak tenang. Jalanan Moskow yang ramai terasa sunyi bagi dirinya. Tangannya menggenggam erat setir mobil, namun pikirannya kacau. Ia tidak tahu akan dibawa kemana, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setibanya di sebuah rumah besar berlapis batu marmer putih, gerbang otomatis terbuka lebar dan mobil Elizaveta masuk lebih dulu. Ridwan menelan ludah. Ini bukan sekadar rumah. Ini seperti istana kecil. Ia memarkirkan mobil van tua itu di halaman luar, lalu keluar dengan gemetar. Seorang pria berbadan besar, pengawal Elizaveta yang tadi di kafe, berdiri di samping pintu depan, menatapnya tanpa senyum. Elizaveta sedang menunggu di dalam. "Masuk," kata pria itu dingin. Ridwan melangkah masuk dengan ragu. Interior rumah itu sangat mewah. Lampu gantung kristal menggantung di atas ruang tamu, karpet merah tebal menutupi lantai marmer, dan dinding-dinding dihiasi lukisan mahal. Ridwan merasa seperti masuk ke dunia lain. Elizaveta duduk di kursi berlengan besar, mengenakan gaun hitam elegan. Ia tidak lagi mengenakan kacamata hitam. Tatapannya tajam dan tegas. "Duduk," katanya tanpa basa-basi. Ridwan duduk di ujung sofa, menunduk. "Sekarang, mari kita bicarakan ganti rugi," ucap Elizaveta sambil membuka sebuah map di mejanya. Ridwan menatapnya bingung. "Ganti rugi? Tapi Bu, saya benar-benar tidak punya uang untuk itu. Saya hanya tukang kebun, gaji saya kecil." Elizaveta menyodorkan sebuah kertas. "Ini adalah estimasi kerusakan mobilku. Biayanya sekitar $38.000. Itu baru bodi luar, belum pengecekan mesin dan sensor." Ridwan menatap angka itu dengan mata membelalak. Rasanya seperti dunia runtuh menimpanya. "Bu, itu jumlah yang tidak mungkin bisa saya bayar. Saya tidak punya tabungan sebesar itu. Saya bahkan masih kirim uang ke ibu saya setiap bulan di kampung." "Kau pikir permintaan maaf cukup untuk menutupi kerusakan mobil seharga jutaan dolar?" potong Elizaveta, suaranya tinggi. "Kau yang salah. Kau yang menabrak. Kau yang harus bertanggung jawab." Ridwan mengangguk lemah. "Saya tidak mengelak, Bu. Tapi saya mohon, beri saya waktu. Saya bisa cicil. Atau saya kerja lembur, kerja apapun yang Anda minta." Elizaveta menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi, lalu memperhatikan Ridwan dengan penuh perhitungan. "Cicil? Dengan gaji buruh kebun yang bahkan tidak cukup beli sepatu saya," katanya mengejek. Ridwan terdiam, menahan malu. Elizaveta menatapnya tajam, lalu tiba-tiba berkata, "Baik, aku punya satu solusi." Ridwan menatapnya penuh harap. "Apa itu, Bu?" "Kau akan bekerja untukku. Di rumah ini, mulai hari ini, selama 6 bulan. Tanpa gaji. Sebagai pembantu. Itu akan aku anggap sebagai kompensasi." Ridwan terkejut. "Bekerja di sini?
Tapi saya masih bekerja di rumah majikan saya yang sekarang. Saya sudah hubungi mereka. Mereka setuju melepasmu selama 6 bulan. Mereka bahkan berterima kasih karena kau tidak sampai di penjara, jawab Elizaveta datar. Ridwan terdiam. Hatinya tidak tenang. Pindah kerja ke rumah orang asing, tanpa digaji, dan jelas-jelas ia tidak disukai wanita ini. Kalau saya tidak setuju, tanyanya pelan. Elizaveta menyilangkan kaki. Polisi, pengadilan, dan kemungkinan kamu dideportasi. Pilih mana? Ridwan menarik napas dalam-dalam. Ia merasa terjebak. Tapi ia sadar, ia memang bersalah. Ia yang menabrak mobil itu. Mau tidak mau, ia harus tanggung jawab. Baik, Bu, saya terima. Saya akan bekerja di sini selama 6 bulan. Elizaveta tersenyum sinis. Bagus. Mulai besok, kau akan bangun jam 5 pagi. Bersihkan halaman, cuci mobil, rawat taman, dan bantu urusan rumah. Kalau kau malas atau lalai, masa kerjamu akan aku perpanjang. Ridwan mengangguk, menunduk dalam. Dan satu hal lagi, lanjut Elizaveta. Di rumah ini, kau akan memanggilku Nyonya. Mengerti? Mengerti, Nyonya? Jawab Ridwan dengan suara lirih. Hari itu juga, Ridwan kembali ke rumah majikannya yang lama, hanya untuk mengambil barang-barangnya. Majikannya, Mr. Igor, tampak sedih namun memahami. Kau anak baik, Ridwan. Kami tahu kau tidak sengaja. Tapi hukum di sini keras. Anggap ini cobaan, kata Igor sambil menepuk pundaknya. Iya, Pak. Saya akan berusaha kuat. Sesampainya di rumah Elizaveta, Ridwan diberi kamar kecil di dekat dapur. Ruangannya bersih namun dingin. Hanya ada tempat tidur besi, lemari kecil, dan meja kayu. Tidak ada pemanas khusus. Malam itu Ridwan duduk termenung di ujung ranjang, menatap langit-langit. Ia masih tidak percaya semua ini terjadi hanya dalam waktu 1 hari. Ya Allah, beri saya kekuatan, bisiknya. Saya harus tahan 6 bulan ke depan. Demi ibu, demi keluarga di kampung. Ia pun memejamkan mata. Dalam hati, ia berjanji akan menyelesaikan kewajibannya, meskipun harus menahan sakit hati karena dihina, direndahkan, dan dianggap tidak berharga. Hari pertama Ridwan bekerja di rumah Elizaveta terasa seperti menjalani hukuman. Ia bangun pukul 5 pagi sesuai perintah. Udara di luar masih sangat dingin, suhu nyaris 0 derajat. Ia mengenakan jaket tipis dan sarung tangan bolong miliknya, lalu keluar untuk menyapu halaman dan membersihkan salju dari jalur mobil. Setelah itu ia masuk ke garasi dan mulai mencuci mobil Elizaveta, termasuk mobil sport merah yang ia tabrak. Setiap melihat lecet di bempernya, hatinya makin ciut. Ia merasa bersalah, meskipun cara Elizaveta memperlakukannya terasa tidak manusiawi. Baru pukul 7 pagi, tubuhnya sudah terasa lelah. Tapi tugas belum selesai. Seorang pembantu wanita parubaya bernama Yelena memberinya daftar pekerjaan lain. Membersihkan dapur, menyiram tanaman dalam rumah kaca, mengecek stok makanan hewan peliharaan, hingga mengelap jendela-jendela besar di lantai atas. Kerja cepat. Nyonya tidak suka menunggu, kata Yelena datar. Iya, Bu, jawab Ridwan dengan napas terengah. Siang harinya, Ridwan diminta mengantar Elizaveta ke kantor menggunakan mobil sopir cadangan. Sopir utama sedang cuti, dan Elizaveta tidak percaya pada orang lain, jadi ia meminta Ridwan menyetir mobil barunya, bukan yang ditabrak. Bisa menyetir mobil otomatis? Tanya Elizaveta dari balik kacamata hitamnya. Ridwan mengangguk gugup. Bisa, Nyonya. Tapi saya belum pernah menyetir mobil semewah ini. Kalau sampai satu lecet pun muncul di bodi mobil ini, saya pastikan 6 bulanmu jadi 2 tahun, katanya dingin. Ridwan menelan ludah. Saya mengerti. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Elizaveta sibuk dengan ponselnya, sementara Ridwan fokus penuh pada jalan. Ketegangan membuat punggungnya kaku. Ia bahkan lupa mengedip. Setelah kembali ke rumah, Ridwan kembali bekerja di kebun. Ia mencabuti rumput liar, menyiram tanaman, dan mengelap patung-patung hias yang tersebar di taman belakang. Sore hari, ketika ia hendak beristirahat,
Tiba-tiba Elizaveta muncul di taman dengan ekspresi tidak biasa. Ia tampak bingung. "Ridwan," panggilnya singkat. Ridwan segera berdiri tegak. "Ya, Nyonya." "Kau bisa baca dan tulis dalam bahasa Rusia?" tanyanya. "Bisa, sedikit. Saya belajar dari majikan lama," jawab Ridwan pelan. Elizaveta menghela napas. "Ikuti saya." Ridwan mengikuti wanita itu masuk ke ruang kerja yang besar dan megah. Di atas meja terdapat puluhan dokumen. Elizaveta menunjuknya. "Aku butuh seseorang untuk merapikan dokumen properti ini dan memindahkannya ke sistem digital. Orang kantor tidak bisa datang. Kau bantu," perintahnya. Ridwan ragu. "Saya takut salah, Nyonya." "Kau hanya perlu ketik ulang dan pisahkan berdasarkan tahun dan lokasi. Saya akan cek nanti. Bisa?" "Baik, saya coba." 2 jam kemudian, Elizaveta kembali ke ruang kerja dan melihat hasil kerja Ridwan. Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada datar, "Lebih rapi dari yang saya bayangkan." Ridwan mengangguk singkat. "Terima kasih, Nyonya." Elizaveta tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berjalan keluar. Tapi di wajahnya tampak sedikit perubahan. Bukan senyum, tapi tidak seketat sebelumnya. Hari-hari berlalu. Ridwan mulai terbiasa dengan ritme kerja rumah itu, meskipun lelah luar biasa. Elizaveta tetap keras dan dingin, namun kini sering memintanya membantu hal-hal pribadi seperti menyortir email atau mencarikan bunga tertentu untuk taman. Suatu malam, saat hujan turun deras dan angin bertiup kencang, Ridwan sedang membersihkan ruang tamu. Ia melihat Elizaveta duduk sendirian di sofa, menatap kaca jendela yang buram. Tiba-tiba wanita itu bicara, suaranya pelan. "Kau tahu, Ridwan, suamiku meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan helikopter." Ridwan terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Orang bilang aku dingin, arogan. Mungkin benar. Tapi setelah kehilangan orang yang paling aku cintai, semua rasanya hampa. Ridwan menunduk. "Saya turut berduka, Nyonya." Elizaveta tersenyum tipis. "Tidak perlu pura-pura simpati. Kau mungkin membenciku sekarang." Ridwan menggeleng. "Saya tidak membenci, hanya kadang bingung harus bersikap bagaimana." Suasana hening sejenak. "Elizaveta," katanya tiba-tiba. "Kau boleh panggil aku Elizaveta kalau tidak ada orang lain." Ridwan terkejut. "Saya tidak enak, Nyonya." Elizaveta bangkit berdiri. "Lakukan saja. Anggap ini, tawaran tidak masuk akal." Ia kemudian pergi meninggalkan Ridwan yang berdiri terpaku. Tawaran itu benar-benar membuatnya bingung. Wanita itu seperti punya 2 wajah. Di satu sisi, ia keras dan penuh gengsi. Di sisi lain, ia terlihat kesepian dan rapuh. Keesokan harinya, Ridwan diberi tugas untuk mengantar dokumen ke kantor pusat Dmitriev Group. Di dalam mobil, Elizaveta mendadak bertanya, "Kalau kau tidak menabrak mobilku waktu itu, kau pikir hidupmu akan lebih baik?" Ridwan berpikir sejenak. "Saya tidak tahu. Mungkin tetap jadi tukang kebun. Mungkin masih mengantar pot bunga keliling kota." "Kau tidak marah pada nasib?" Ridwan tersenyum lelah. "Dulu saya sering marah. Tapi lama-lama saya sadar, marah tidak mengubah apapun." Elizaveta menatapnya lama. "Kau pria yang aneh, Ridwan." "Saya memang bukan siapa-siapa," jawab Ridwan jujur. Elizaveta tidak menjawab. Ia hanya menoleh keluar jendela, tampak memikirkan sesuatu yang berat. Sore harinya, setelah pekerjaan selesai, Ridwan mendapati sebuah amplop di atas mejanya. Isinya sepucuk surat tulisan tangan. "Ridwan, aku tahu 6 bulan ini tidak mudah. Tapi aku mulai berpikir, mungkin kau tidak harus pergi setelah semuanya selesai. Pikirkan baik-baik." Tulis Elizaveta. Ridwan memegang surat itu lama. Ia tidak mengerti sepenuhnya maksud Elizaveta. Tapi hatinya mulai merasa bahwa ia sedang berada di tengah badai besar yang perlahan berubah arah. Ridwan terbangun lebih awal dari biasanya. Pagi itu, salju mulai menipis dan udara tidak terlalu menusuk seperti biasanya. Tapi yang membuat pikirannya terusik bukan cuaca, melainkan sepucuk surat tulisan tangan yang ia temukan semalam,
Surat dari Elizaveta. Ia membacanya berulang-ulang, mencoba memahami maksud tersembunyi dari kalimat singkat itu. Kau tidak harus pergi setelah semuanya selesai. Apa maksudnya? Apakah ia akan diminta bekerja tetap di rumah itu? Ataukah ada maksud lain? Ia menggelengkan kepala, mencoba fokus. Seperti biasa, ia menjalani rutinitas. Menyapu halaman, memberi makan anjing peliharaan, lalu membantu Yelena di dapur. Tapi pikirannya masih terus kembali ke surat itu. Siangnya, saat Ridwan sedang menyiram tanaman di taman belakang, Elizaveta muncul dengan pakaian santai. Ia tidak mengenakan gaun mewah atau sepatu hak tinggi seperti biasanya. Hanya sweater tebal, celana panjang, dan rambut diikat seadanya. Wajahnya tampak lebih manusiawi. Kau punya pengalaman merawat bunga mawar? Tanyanya tiba-tiba. Ridwan terkejut namun langsung menjawab. Sedikit, Nyonya. Di kampung saya ada kebun bunga, saya bantu paman saat masih kecil. Bisa bantu rapikan yang di pojok sana? Elizaveta menunjuk semak mawar yang mulai tumbuh tidak beraturan. Tukang taman terakhir salah potong, bunganya jadi layu semua. Ridwan mengangguk. Baik, Nyonya. Ia segera mengambil alat pemangkas dan mulai bekerja. Elizaveta berdiri di dekatnya, memperhatikan. Di rumahmu, kau tinggal dengan siapa saja? Tanyanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Saya tinggal dengan ibu dan 2 adik. Ayah saya sudah meninggal waktu saya SMP. Elizaveta menunduk, lalu berkata, saya anak tunggal. Tidak punya saudara. Ibuku meninggal saat aku masih remaja. Ayah meninggal 5 tahun lalu, disusul suamiku 2 tahun lalu. Saya turut berduka, Nyonya. Ia mengangkat bahu. Hidup ya begitu. Kadang Tuhan ambil semuanya dalam waktu yang berdekatan. Ridwan tidak menjawab. Ia terus memangkas pelan-pelan, mencoba menjaga konsentrasi, tapi tak bisa menahan rasa penasaran. Kalau boleh tanya, suami Nyonya meninggal karena apa? Elizaveta menatap langit beberapa saat sebelum menjawab, helikopter pribadi kami jatuh saat perjalanan bisnis. Aku seharusnya ikut, tapi pagi itu aku sakit dan batal naik. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara alat pemangkas dan angin yang menyapu dedaunan. Sejak saat itu, aku jadi orang yang berbeda, lanjutnya lirih. Aku mulai tidak percaya siapapun. Dunia ini kejam, Ridwan. Uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa menghidupkan orang yang kau cintai. Ridwan menunduk, merasakan beratnya kalimat itu. Perlahan ia berkata, saya juga sering merasa dunia ini tidak adil. Tapi saya percaya, Tuhan selalu punya alasan. Elizaveta menatapnya lama, seolah baru menyadari bahwa lelaki Jawa kurus yang sehari-hari membersihkan taman itu memiliki cara berpikir yang tidak biasa. Kau selalu tenang, ya? Tanyanya. Ridwan tersenyum samar. Saya tidak punya pilihan selain mencoba sabar, Nyonya. Sore itu, percakapan mereka berakhir tanpa banyak kata. Tapi sejak saat itu, Elizaveta mulai sering muncul di tempat Ridwan bekerja. Kadang ia hanya menonton, kadang bertanya hal-hal kecil. Semuanya terasa aneh bagi Ridwan, tapi ia tidak berani menanyakan. Malam berikutnya, Ridwan sedang membersihkan ruang baca ketika tanpa sengaja ia melihat Elizaveta tertidur di sofa dengan buku terbuka di pangkuannya. Wajahnya tampak lelah. Di meja samping sofa, ada segelas anggur setengah habis dan beberapa lembar foto tua. Ridwan mendekat perlahan, bermaksud mengambil gelas dan menyimpannya ke dapur. Namun salah satu foto jatuh ke lantai. Ia menunduk dan mengambilnya. Di foto itu, Elizaveta tersenyum bahagia bersama seorang pria tampan, mungkin suaminya. Mereka tampak seperti pasangan sempurna. Jangan sentuh. Suara itu terdengar lirih dari sofa. Ridwan kaget. Elizaveta membuka matanya, menatap Ridwan tanpa marah, namun dengan mata yang basah. Maaf, Nyonya. Saya tidak sengaja, kata Ridwan buru-buru, mengembalikan foto itu ke meja. Elizaveta duduk perlahan. Kau tahu kenapa aku masih simpan semua ini? Ridwan menggeleng. Karena meskipun dia sudah tiada, aku belum siap melepaskannya. Ridwan berdiri diam. Ia tidak tahu apakah harus bicara atau pergi. Elizaveta melanjutkan,
Tapi kau tahu yang paling menyakitkan, Ridwan? Semua orang di sekitarku bersikap manis hanya karena uangku. Mereka tidak peduli pada aku, hanya pada kekayaan dan posisiku. Ridwan menjawab pelan, saya tidak pernah berharap apapun dari Nyonya. Bahkan saat saya disuruh kerja tanpa gaji, saya terima, karena itu kesalahan saya. Elizaveta menatapnya lekat-lekat. Itu justru yang membuatmu berbeda. Kau tidak menjilat, tidak pura-pura baik. Kau hanya jujur. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ridwan. Ia tidak menyangka wanita itu memperhatikannya sejauh itu. Seorang wanita kaya, pewaris bisnis besar, mengakui bahwa dirinya, Ridwan, buruh kebun dari desa kecil di Jawa Tengah, berbeda. Sejak malam itu, perlakuan Elizaveta mulai berubah. Ia tidak lagi memanggil Ridwan dengan nada tinggi. Kadang ia bahkan mengucapkan, terima kasih, jika Ridwan membantunya menyelesaikan pekerjaan kantor. Beberapa kali ia mengajak Ridwan makan malam di dapur bersama, bukan hanya menyuruh makan di belakang seperti biasanya. Yelena sempat berbisik padanya suatu malam, Nyonya berubah sejak kau di sini. Ridwan tersenyum kaku. Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya bekerja sesuai perintah. Yelena menatapnya lama. Kadang, seseorang yang jujur bisa menyentuh hati orang yang paling keras. Malam itu, sebelum tidur, Ridwan membuka kembali surat tulisan tangan dari Elizaveta. Kini, kalimat yang tertulis di sana terasa lebih dalam dari sebelumnya. Kau tidak harus pergi setelah semuanya selesai. Mungkin, pikir Ridwan, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Tapi satu hal pasti, ia kini mulai melihat sisi lain dari wanita yang dulu menghina dan memandangnya seperti sampah. Dan di balik dinginnya sorot mata Elizaveta, Ridwan mulai melihat luka dan kejujuran yang perlahan terbuka. Seminggu telah berlalu sejak percakapan malam itu. Hubungan antara Ridwan dan Elizaveta perlahan mulai berubah. Bukan berarti keduanya menjadi dekat layaknya teman, tetapi suasana di rumah itu menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi tatapan menghina. Ridwan tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, membersihkan halaman, mencuci mobil, mengurus taman dan membantu pekerjaan rumah. Namun kini, Elizaveta mulai memberinya tanggung jawab yang berbeda. Suatu pagi, saat Ridwan sedang menata ulang tanaman gantung di teras, Elizaveta keluar dengan tablet di tangannya. Ridwan, kau punya SIM internasional, bukan? Tanyanya. Iya, Nyonya, jawab Ridwan sambil menghentikan pekerjaannya. Baik, mulai hari ini, kau akan jadi sopir pribadiku. Setidaknya sampai Andre kembali dari cuti panjangnya, ucapnya, tanpa menatap langsung. Ridwan terkejut. Saya? Ya, kau. Atau kau ingin saya panggil polisi untuk kasus mobil tempo hari? Katanya dengan nada setengah bercanda. Ridwan tersenyum kecil. Saya siap, Nyonya. Terima kasih atas kepercayaannya. Hari itu juga, Ridwan mulai menjalankan tugas barunya. Ia mengantar Elizaveta ke kantor, ke pertemuan bisnis, bahkan ke butik langganan. Di dalam mobil, suasana canggung awalnya masih terasa. Namun perlahan, obrolan kecil mulai muncul. Kau pernah keluar kota selama di Rusia? Tanya Elizaveta suatu siang dalam perjalanan pulang. Pernah sekali, ke Saint Petersburg. Itu pun ikut majikan saya yang dulu. Saya bantu bawa barang. Elok kota itu, gumam Elizaveta sambil menatap keluar jendela. Ridwan mengangguk. Iya, Nyonya. Saya suka lihat bangunannya, tapi dinginnya luar biasa. Elizaveta tertawa kecil, sebuah hal langka. Kau memang tidak cocok tinggal di negara seperti ini. Saya hanya mencari rezeki, Nyonya. Mau panas, mau dingin, yang penting halal, jawab Ridwan dengan tenang. Suatu sore, Elizaveta meminta Ridwan mengantarnya ke pemakaman suaminya. Ini pertama kalinya Ridwan melihat sisi yang sangat pribadi dari wanita itu. Ia berdiri beberapa langkah di belakang saat Elizaveta meletakkan bunga di atas makam dan duduk diam cukup lama. Ridwan tidak bertanya apapun. Ia hanya menunggu dengan sabar, berdiri mematung di bawah langit yang mendung. Saat mereka kembali ke mobil,
Elizaveta tampak lelah. Namun sebelum duduk, ia berkata, "Terima kasih sudah menunggu. Kau, sopir pertama yang tidak menanyakan mengapa aku menangis di makam." Ridwan menunduk hormat. "Itu urusan pribadi Nyonya. Tugas saya hanya menjaga dan menghormati." Di dalam mobil, Elizaveta terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kadang aku merasa lebih nyaman bicara padamu daripada pada orang-orang di sekelilingku." Ridwan tidak menjawab. Ia hanya memegang setir dengan tenang, namun kata-kata itu terpatri kuat dalam hatinya. Hubungan itu terus berkembang. Kini, Elizaveta bahkan sering meminta pendapat Ridwan dalam hal-hal kecil, seperti desain taman, jenis tanaman hias, hingga warna tirai baru yang akan dipasang. "Menurutmu, hijau zaitun atau krem?" tanyanya sambil menunjukkan dua kain kepada Ridwan di ruang tamu. Ridwan kebingungan. "Kalau saya pribadi, lebih suka hijau zaitun, Nyonya. Lebih hangat dilihat." "Baik, kita pakai hijau zaitun," jawab Elizaveta mantap, lalu berjalan pergi. Yelena, yang memperhatikan dari dapur, sempat menatap Ridwan dengan ekspresi heran. "Dulu, kami tukang di rumah ini tidak boleh bicara kecuali ditanya," bisik Yelena. "Tapi sekarang, kau bahkan ikut pilih warna tirai." Ridwan hanya tersenyum tipis. Pada suatu malam yang dingin, listrik di rumah tiba-tiba padam akibat badai salju yang melanda Moskow. Genset utama belum menyala otomatis. Elizaveta tampak panik. Ridwan segera mengambil senter dan mengecek panel listrik belakang rumah. Ia menemukan bahwa saluran kabel tersumbat salju dan sebagian korslet. Dengan keterampilan seadanya, Ridwan berhasil mengaktifkan genset cadangan dan lampu menyala kembali. Ketika ia kembali masuk ke ruang utama, Elizaveta sedang duduk dengan selimut di bahunya. Ia menatap Ridwan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Kau tahu cara perbaiki listrik juga?" tanyanya. "Sedikit, Nyonya. Dulu di kampung, saya bantu tukang listrik juga kadang-kadang." "Kau seperti serba bisa," gumamnya. Ridwan hanya mengangkat bahu. "Biasa saja, Nyonya. Saya hanya terbiasa tidak bergantung pada siapapun." Elizaveta bangkit berdiri, lalu berjalan pelan ke arah Ridwan. "Kenapa? Kau tidak pernah menuntut apapun? Tidak pernah marah? Tidak pernah meminta tambahan? Kau bahkan tidak bertanya kapan 6 bulan itu selesai?" Ridwan terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Karena saya tahu posisi saya, Nyonya. Saya hanya buruh. Dan saya masih menebus kesalahan saya." Elizaveta menghela napas panjang. "Aku sudah lama tidak percaya orang. Bahkan pada staf kantorku sendiri. Tapi entah kenapa, aku percaya padamu." Ridwan menatapnya, tak yakin harus menjawab apa. Elizaveta melanjutkan, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kau mungkin tidak sadar, Ridwan, tapi kehadiranmu perlahan membuat rumah ini terasa hidup lagi." Kalimat itu membuat dada Ridwan sesak. Ia tidak tahu apakah itu pujian, peringatan, atau justru sesuatu yang lebih dalam. Tapi satu hal pasti, wanita yang dulu menghina dan memperlakukannya seperti sampah, kini mempercayainya lebih dari siapapun. Malam itu, Ridwan menulis surat singkat kepada ibunya di kampung. "Bu, aku baik-baik saja di sini. Majikan tempatku bekerja sekarang keras. Tapi anehnya, aku mulai dihargai. Aku belum tahu ini semua akan berakhir bagaimana. Tapi aku yakin, Tuhan menempatkanku di sini bukan tanpa alasan. Salam untuk semua di rumah." Ia melipat surat itu dengan hati-hati, meskipun belum tahu kapan bisa mengirimkannya. Namun satu hal yang ia tahu, perasaan di hatinya mulai berubah. Ini bukan lagi tentang bekerja untuk menebus kesalahan. Ini tentang menjalani hari-hari dengan kepercayaan yang mulai tumbuh, dan mungkin juga benih perasaan yang tak ia pahami sepenuhnya. Musim dingin perlahan berganti ke awal semi. Salju mulai mencair, dan matahari lebih sering menampakkan diri. Suasana di rumah Elizaveta pun terasa berbeda. Hangat. Tidak hanya karena cuaca, tapi karena perubahan suasana hati di antara dua orang yang awalnya saling menjaga jarak. Ridwan tidak lagi hanya dianggap sebagai pekerja. Meski ia tetap melakukan tugas-tugas rumah seperti biasa, Elizaveta kini sering mengajaknya bicara, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang membutuhkan teman bicara. Siang itu,
Ridwan sedang memangkas tanaman rambat ketika Elizaveta keluar dari pintu belakang sambil membawa 2 cangkir teh. "Kau pasti haus," katanya sambil menyodorkan 1 cangkir ke Ridwan. Ridwan sempat bingung, lalu menerimanya pelan. "Terima kasih, Nyonya. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku Nyonya kalau hanya berdua." Ridwan mengangguk canggung. "Maaf, Elizaveta." Ia merasa aneh memanggil wanita itu dengan namanya langsung, tapi Elizaveta hanya tersenyum. "Aku juga heran kenapa bisa begini. Kau masuk ke hidupku karena masalah. Tapi entah sejak kapan, kehadiranmu jadi membuat rumah ini tidak terasa kosong." Ridwan tidak menjawab. Ia hanya menyeruput teh perlahan, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduk dalam hatinya. "Di usiaku sekarang, aku sudah tak percaya banyak hal. Apalagi soal cinta. Tapi kadang, aku bertanya-tanya, apakah mungkin seseorang jatuh hati hanya karena ia merasa dihargai tanpa syarat?" Ucapan itu membuat Ridwan hampir tersedak. Elizaveta tertawa kecil. "Tenang. Aku tidak menyuruhmu menjawab. Aku hanya berpikir keras." Ridwan menghela napas pelan. "Saya juga tidak tahu soal cinta, Elizaveta. Tapi saya percaya, kebaikan yang tulus akan menyentuh siapapun, bahkan yang paling keras hatinya." Elizaveta menatap Ridwan cukup lama. "Dan kau, terlalu tulus untuk berada di dunia yang penuh kepalsuan ini." Malamnya, Ridwan tak bisa tidur. Ia terbaring di tempat tidurnya yang sempit, memandangi langit-langit. Pikirannya melayang-layang. Ia tahu bahwa perasaannya mulai berubah. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di hatinya. Rasa yang dulu mustahil ia bayangkan terhadap seorang wanita seperti Elizaveta. Kaya, kuat, jauh di atas dirinya. Namun kini, ia melihat Elizaveta bukan sebagai seorang pewaris kekayaan, bukan pula sebagai wanita yang pernah menghina dan merendahkannya. Ia melihatnya sebagai manusia. Seorang perempuan yang kesepian, terluka, dan sedang berusaha mempercayai hidup kembali. Dan di sisi lain, Ridwan mulai takut. Ia takut perasaannya terlalu jauh. Takut harapannya akan melukai dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ridwan diminta menemani Elizaveta ke villa pribadinya di luar kota. Mereka pergi hanya berdua. Perjalanan ditempuh selama 3 jam, melalui pegunungan dan jalanan sunyi. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan tentang banyak hal. "Dulu, aku dan suamiku sering ke villa ini," kata Elizaveta sambil membuka jendela mobil. "Tapi sejak dia tiada, aku tak pernah ke sana lagi." Ridwan hanya mendengarkan. "Aku ingin melihat apakah aku bisa menghadapi tempat itu lagi. Sendiri." "Tidak sendiri. Saya ikut menemani," ucap Ridwan, tanpa sadar. Elizaveta meliriknya sekilas, lalu tersenyum kecil. "Ya, kau benar." Villa itu besar namun sepi. Banyak debu di mana-mana. Ridwan langsung bekerja membersihkan ruangan-ruangan utama, sementara Elizaveta duduk di balkon, memandangi pegunungan. Sore harinya, mereka duduk berdua di balkon itu, menyeduh teh hangat. "Kalau aku cerita sesuatu yang pribadi, kau akan diam saja seperti biasa?" tanya Elizaveta tiba-tiba. "Kalau memang butuh didengarkan, saya akan dengarkan. Tapi kalau butuh pendapat, saya akan bicara," jawab Ridwan jujur. Elizaveta tertawa pelan. "Kau memang bukan orang biasa, Ridwan." Ia menatap langit yang mulai oranye. "Saat suamiku meninggal, aku membenci hidup. Aku pikir, untuk apa punya semuanya kalau akhirnya ditinggal juga. Hari-hariku kosong, hanya kerja, rapat, bisnis, lalu pulang ke rumah besar yang sunyi. Aku tutup hatiku rapat-rapat. Sampai entah kenapa, kau datang dalam bentuk masalah, tapi malah membuatku sadar bahwa hidup belum selesai." Ridwan menunduk. Jantungnya berdebar. Elizaveta melanjutkan, pelan, "Ridwan, kau percaya bahwa 2 orang dari dunia yang sangat berbeda bisa saling mengisi?" Ridwan diam cukup lama. Lalu ia menjawab lirih, "Saya tidak tahu. Tapi saya percaya, manusia tidak pernah tahu dengan siapa ia akhirnya merasa tenang." Malam itu di villa, mereka makan malam di ruang makan kecil. Tak ada kemewahan berlebihan. Hanya 2 orang, 2 piring sederhana, dan suasana yang hangat. Tidak seperti hubungan majikan dan buruh.
Lebih seperti dua jiwa yang sedang berusaha memahami satu sama lain. Setelah selesai makan, Elizaveta berjalan pelan ke ruang tamu dan menyalakan perapian. Ridwan berdiri di samping, hendak pamit ke kamarnya. Namun sebelum ia pergi, Elizaveta berkata pelan, "Ridwan, kau akan pergi setelah 6 bulan ini selesai." Ridwan menatap mata wanita itu, ragu. "Saya tidak tahu, Elizaveta. Kalau Anda masih menganggap saya hanya pekerja, saya akan pergi tanpa meminta apa-apa. Dan kalau aku tidak menganggapmu seperti itu lagi?" tanyanya pelan. Ridwan merasa tenggorokannya kering. Ia tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Hanya diam. Elizaveta menunduk, lalu berbalik. "Tidurlah. Kita pulang ke kota besok." Ridwan mengangguk pelan. "Selamat malam, Elizaveta." "Selamat malam, Ridwan." Di kamar kecilnya malam itu, Ridwan duduk lama menatap jendela. Ia tahu, perasaan itu tumbuh, pelan tapi nyata. Bukan karena fisik, bukan karena status, tapi karena jiwa yang perlahan saling mengisi kekosongan. Namun ia sadar, cinta, jika itu memang cinta, tidak bisa sekadar dirasakan. Ia harus dihadapi, diterima, atau ditolak. Dan yang paling ia takutkan adalah jika perasaan ini hanya datang dari satu sisi. Tapi satu hal pasti, Ridwan tidak lagi bekerja karena menebus kesalahan. Ia kini tinggal karena sesuatu yang jauh lebih besar. Karena perasaan yang tumbuh, diam-diam, tanpa bisa dikendalikan. Sepulang dari villa, Ridwan merasa ada sesuatu yang berubah. Tidak hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam cara Elizaveta memandangnya. Wanita itu tidak lagi dingin seperti dulu. Tatapannya lebih lembut. Cara bicaranya tidak lagi menyuruh, melainkan mengajak. Namun perubahan itu justru membuat hati Ridwan gelisah. Di satu sisi, ia mulai merasa nyaman dan dihargai. Di sisi lain, ia sadar dirinya siapa. Ia hanya seorang TKI dari Jawa Tengah, tidak punya gelar, tidak punya status. Sedangkan Elizaveta adalah wanita terpandang, pewaris kerajaan bisnis di Rusia. "Ridwan, kau sedang melamun?" Suara Elizaveta membuyarkan pikirannya. Mereka sedang duduk di ruang santai sore itu, minum teh bersama. Sejak kembali dari villa, Elizaveta sering mengajaknya duduk bersama. Tidak untuk bekerja, tapi sekadar berbicara. "Maaf, saya hanya kepikiran pekerjaan besok," jawab Ridwan cepat. Elizaveta menatapnya. "Kau bohong. Aku bisa lihat dari wajahmu. Kau seperti orang yang menahan sesuatu." Ridwan menunduk. "Saya hanya tidak ingin melewati batas." "Batas?" Elizaveta mengernyit. Ridwan menghela napas. "Saya tahu posisi saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pekerja. Dan saya takut kalau semua ini hanya sementara." Elizaveta terdiam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Ridwan, kau tahu apa yang paling aku takuti?" Ridwan menggeleng. "Aku takut hidupku kembali sepi seperti dulu. Dikelilingi harta, tapi tak punya siapapun yang tulus." Ridwan menatapnya perlahan. "Lalu, mengapa Anda mendekati saya?" Elizaveta menatap matanya dengan serius. "Karena aku tahu kau tidak pernah melihatku sebagai mesin uang. Kau bahkan menolak saat aku hendak memberimu bonus minggu lalu. Itu jarang terjadi dalam hidupku." Ridwan terdiam. "Tapi aku juga mengerti, hubungan ini aneh. Tidak masuk akal. Kau dan aku dari dunia yang berbeda," lanjut Elizaveta. Ridwan mengangguk pelan. "Dan justru karena itulah saya bingung harus bagaimana." Malam itu, Ridwan menulis lagi di buku catatannya. Ia tidak tahu harus bicara pada siapa. Jadi menulis menjadi satu-satunya cara untuk menuangkan apa yang ia rasakan. "Aku mulai menyukai wanita itu. Tapi aku takut menyakiti diriku sendiri. Dia terlalu tinggi. Terlalu jauh. Tapi kenapa dia terus datang? Membuatku berharap." Setiap hari berlalu, kedekatan mereka semakin nyata. Namun setiap momen manis selalu dibayangi kenyataan yang pahit. Perbedaan status, budaya, dan kehidupan. Ridwan tahu, cinta tidak selalu cukup. Suatu pagi, saat sedang membersihkan jendela ruang kerja, Ridwan mendengar suara Elizaveta berdebat melalui telepon.
Suaranya tinggi, marah, dan emosional. Tidak, aku tidak mau ikut acara itu. Sudah cukup. Aku muak dengan orang-orang yang hanya ingin wajahku di depan kamera. Ridwan menghentikan gerakannya. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara Elizaveta terlalu jelas terdengar dari balik pintu terbuka. Beberapa saat kemudian, Elizaveta keluar dari ruang kerja. Matanya merah, wajahnya tegang. "Kau dengar semua itu?" tanyanya cepat. Ridwan mengangguk pelan. "Maaf, saya tidak sengaja." Elizaveta menghela napas. "Itu sekretaris dari pusat media. Mereka ingin aku tampil di gala tahunan perusahaanku. Dengan pasangan." "Pasangan?" Ridwan menelan ludah. "Iya, mereka pikir aku akan membawa pengusaha atau politisi. Mereka tak tahu bahwa aku bahkan belum siap membuka hati," ucapnya sambil memijat pelipis. Ridwan bingung ingin menanggapi apa. Tiba-tiba, Elizaveta berkata, "Bagaimana kalau kau yang menemaniku?" Ridwan tersentak. "Apa? Saya?" Elizaveta menatapnya serius. "Kau akan memakai setelan formal. Tidak perlu bicara banyak. Hanya berdiri di sisiku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku memilih jalanku sendiri." "Tapi, Elizaveta, saya bukan siapa-siapa. Apa kata orang-orang nanti?" "Biarkan mereka bicara. Aku lelah hidup untuk membuat semua orang puas." Ridwan terdiam. Ia ingin menolak, tapi hatinya justru merasa dihargai. Malam gala itu akhirnya tiba. Ridwan mengenakan jas hitam yang dipinjamkan Elizaveta dari koleksi almarhum suaminya. Ia berdiri kikuk di samping Elizaveta yang tampak luar biasa anggun malam itu, mengenakan gaun hitam panjang dan rambut disanggul rapi. Sepanjang malam, para tamu memandang mereka dengan tatapan penuh tanya. Bisik-bisik terdengar di sana-sini. Siapa pria itu? Bukan pengusaha. Bukan tokoh politik. Siapa dia sebenarnya? Elizaveta tidak peduli. Ia menggenggam tangan Ridwan erat saat berjalan di atas karpet merah. "Aku ingin kau tahu," bisiknya, "malam ini aku tidak sendiri. Dan aku tidak malu dengan siapa yang ada di sampingku." Ridwan tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya penuh. Namun setelah acara selesai, ketika mereka kembali ke rumah, suasana berubah. Ridwan merasa bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bisa jadi hanya sesaat. Dan besok pagi, semuanya bisa kembali ke kenyataan. Esok paginya, Ridwan memberanikan diri bicara. "Elizaveta, saya ingin bicara jujur." "Silakan." "Saya takut. Saya tidak ingin jadi laki-laki yang hidup dalam ilusi. Saya takut jika semua ini hanya sementara." Elizaveta menatapnya dengan mata berkaca. "Kau pikir hanya kau yang takut? Aku juga. Tapi kalau kita terus diatur oleh logika, kapan kita memberi ruang untuk hati?" Ridwan menghela napas dalam. "Saya hanya ingin tahu, apa saya bagian dari hidup Anda, atau hanya pelarian?" Elizaveta mendekat. "Ridwan, kalau kau pergi besok, rumah ini akan kembali hampa. Tapi jika kau tinggal, kita akan hadapi dunia ini bersama. Dengan segala risikonya." Kata-kata itu membuat Ridwan terdiam. Ia tahu, ia sedang berdiri di titik antara logika dan perasaan. Dan tak ada jalan mudah di depan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk berdampingan di taman belakang, di bawah langit malam yang tenang. Tak perlu kata-kata, karena hati mereka sudah bicara. Dan meskipun dunia bisa saja menentang, Ridwan tahu, perasaan itu nyata. Beberapa hari setelah malam gala itu, suasana di rumah Elizaveta terasa lebih tenang, namun ada sesuatu yang mengendap di udara. Ridwan merasakannya, seperti badai yang sedang menunggu waktu untuk datang. Dan benar saja, badai itu akhirnya tiba. Pagi itu, saat Ridwan sedang menyapu halaman, 2 mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar 2 pria bersetelan jas gelap. Ridwan mengenali salah satunya. Wajahnya muncul di berita bisnis Rusia. Ia adalah Ivan Fedorovich, Direktur Operasional Dmitriev Group sekaligus sepupu Elizaveta. "Di mana Elizaveta?" tanya Ivan kepada Ridwan dengan nada tajam. Saya panggilkan dulu, Tuan,
jawab Ridwan ragu. Ia bergegas masuk rumah dan menemukan Elizaveta sedang duduk membaca di ruang tamu. Ada tamu, Elizaveta. Pria bernama Ivan. Wajah Elizaveta langsung berubah. Ia meletakkan bukunya dan berdiri. Aku tahu dia akan datang. Saat Elizaveta keluar, suasana langsung tegang. Ivan menyambutnya tanpa senyum. Eliza, aku hanya ingin bertanya satu hal secara langsung, katanya dingin. Apa benar pria itu, ia menunjuk Ridwan, adalah pasanganmu? Elizaveta menatap Ivan tanpa ragu. Ya, dan itu bukan urusanmu. Bukan urusanku? Ivan tertawa sinis. Eliza, kau adalah wajah Dmitriev Group. Segala yang kau lakukan mencerminkan perusahaan. Dan sekarang kau muncul di gala besar, bergandengan dengan, maaf, seorang buruh kebun asing, seorang TKI. Ridwan menunduk. Tak satu pun dari kata itu terasa asing. Ia pernah mendengarnya, dari banyak orang, banyak tempat. Tapi kali ini terasa lebih menyakitkan. Elizaveta menjawab, jangan pernah rendahkan dia. Kau tidak kenal dia. Dia lebih jujur dari semua rekan bisnismu yang hanya tahu menjilat. Ivan menatap Ridwan tajam. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa hidup di sini selamanya? Kau bukan warga negara kami. Kau tak punya nama. Dan suatu saat, kau akan jadi beban untuknya. Ridwan tidak menjawab. Ia menahan diri. Tapi tangannya mengepal. Eliza, lanjut Ivan, jika kau tidak hentikan hubungan ini, Dewan Direksi akan mulai mempertimbangkan pencabutan hak warismu. Perusahaan tidak bisa mempertaruhkan reputasi demi perasaan sesaat. Elizaveta terdiam. Mata dan bibirnya bergetar. Tapi ia berkata tegas, silakan. Kalau itu harga dari kebahagiaan yang sebenarnya, saya tidak peduli. Ivan menggeleng dan pergi dengan wajah marah. Kedua orang yang bersamanya mengikuti dari belakang. Ridwan berdiri di halaman, kaku, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Elizaveta, katanya pelan. Wanita itu berbalik dan menatapnya. Wajahnya lelah, tapi matanya masih teguh. Kenapa kau lakukan itu? Tanya Ridwan. Kau bisa kehilangan semuanya. Elizaveta mendekat. Karena aku sudah kehilangan cukup banyak dalam hidupku. Suami, orang tua, rasa percaya. Aku tidak akan kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup lagi, hanya karena tekanan sosial. Ridwan menggeleng. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa gantikan semua yang mungkin hilang dari hidupmu. Kau tidak perlu menggantikan apapun. Aku hanya butuh seseorang yang jujur. Yang tinggal bukan karena uang atau nama, tapi karena dia peduli. Hari-hari setelah insiden itu menjadi berat. Elizaveta mulai menerima surat-surat peringatan dari Dewan Direksi. Beberapa proyek bisnisnya ditunda. Bahkan media gosip mulai menyoroti kedekatannya dengan buruh asing. Foto mereka saat gala tersebar di dunia maya. Judul-judul berita muncul. Pewaris Dmitriev terlalu rendah hati atau kehilangan arah. Hubungan tak masuk akal, janda kaya dan TKI asal Asia Tenggara. Cinta atau gila? Di kantor, beberapa kolega Elizaveta mulai menjauh. Di rumah, telepon terus berdering. Pengacara, penasihat keuangan, keluarga jauh, semuanya menyarankan satu hal, putuskan hubungan itu. Tapi Elizaveta tetap diam. Suatu malam, Ridwan duduk di taman belakang sendirian. Elizaveta datang dan duduk di sebelahnya. Kau masih bisa pergi kalau kau mau, Ridwan. Aku tidak akan tahan kau terlibat dalam kekacauan ini, ucapnya lirih. Ridwan menatapnya. Kau kira saya di sini karena takut atau karena nyaman? Elizaveta menunduk. Saya tinggal karena saya peduli. Saya tahu saya bukan laki-laki kaya, bukan bangsawan. Tapi saya punya hati. Dan saya tidak bisa pura-pura tidak peduli saat wanita yang saya cintai sedang diserang dari segala arah. Elizaveta menatapnya tajam. Kau mencintaiku? Ridwan mengangguk, tegas. Iya. Dan saya tidak akan mundur hanya karena mereka anggap saya tidak pantas. Air mata jatuh dari mata Elizaveta. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Ridwan, saya juga mencintaimu.
Tapi saya takut menghancurkan hidupmu juga. Ridwan memegang tangan Elizaveta. Kalau kita saling percaya, tidak ada yang bisa menghancurkan. Biarkan mereka bicara. Biarkan dunia menilai. Tapi kita harus tetap teguh. Keesokan harinya, Elizaveta menggelar konferensi pers. Ia berdiri di depan para jurnalis dengan wajah tenang. Ridwan menonton dari belakang ruangan, bersama Yelena dan beberapa staf rumah lainnya. Saya tahu banyak yang mempertanyakan keputusan pribadi saya. Tapi saya ingin menegaskan, saya adalah manusia, bukan mesin. Dan saya berhak mencintai siapapun yang saya pilih. Ia berhenti sejenak. Orang yang saya cintai saat ini bukan tokoh politik. Bukan pemilik saham. Bukan pengusaha. Tapi dia jujur, setia, dan membuat saya merasa menjadi manusia kembali. Suara gemuruh muncul di ruangan itu. Mikrofon berdengung. Kamera memotret bertubi-tubi. Saya tidak akan mundur dari cinta saya. Dan kalau perusahaan tidak bisa menerima itu, saya siap melepas semuanya. Ridwan hampir menangis saat mendengar kata-kata itu. Tapi di saat yang sama, ia merasa bahu Elizaveta kini juga menjadi bebannya. Ujian mereka belum selesai. Tapi mereka sudah melangkah sejauh ini. Dan ketika mereka pulang malam itu, Elizaveta menatap Ridwan di mobil dan berkata, "Kalau aku kehilangan semuanya, bisakah kau tetap bersamaku?" Ridwan menatapnya dalam-dalam dan menjawab, "Saya tidak pernah mencintai apa yang kau punya. Saya mencintai siapa kamu." 3 minggu telah berlalu sejak konferensi pers yang mengguncang dunia bisnis Rusia. Elizaveta, yang selama ini dianggap ikon kekuatan wanita dan simbol keluarga Dmitriev, kini menjadi pusat perdebatan. Beberapa pihak menyebutnya berani, sebagian lagi menganggapnya bodoh karena mempertaruhkan segalanya demi cinta pada seorang pria yang tidak berasal dari kalangan manapun. Ridwan, seorang mantan buruh dan TKI dari Jawa Tengah. Namun di balik semua itu, Ridwan dan Elizaveta justru hidup lebih jujur. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi rahasia. Dan meskipun tekanan dari luar masih terus berdatangan, mereka saling menopang dengan hati yang tulus. Pada suatu pagi yang cerah, Elizaveta duduk di beranda belakang rumah, memandangi taman yang kini lebih hidup sejak Ridwan yang mengurusnya. "Kau tahu, taman ini jadi lebih indah dibanding dulu," ujarnya pelan. Ridwan tersenyum dari kejauhan sambil menatap pot bunga. Bunga tumbuh kalau dirawat dengan sabar, Elizaveta. Ia duduk di sebelah wanita itu, membawa 2 cangkir teh. "Begitu juga hubungan kita," lanjut Ridwan. "Butuh waktu. Butuh kepercayaan." Elizaveta menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak pernah menyangka aku bisa melewati semua ini. Tapi kalau bukan karena kau, aku mungkin sudah menyerah di tengah jalan." Ridwan menunduk, lalu berkata lirih, "Saya juga. Dulu saya hanya ingin menebus kesalahan. Tapi entah kenapa, Tuhan malah memberi saya pelajaran tentang kasih yang tak terduga." Mereka diam beberapa saat, menikmati angin musim semi yang sejuk. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki Yelena terdengar tergesa-gesa. Wanita tua itu membawa sebuah amplop putih besar. "Elizaveta, ini dari kantor pusat. Dari Dewan Direksi," ucap Yelena sambil menyerahkan amplop itu. Elizaveta menerimanya, wajahnya langsung tegang. Ia membuka dan membaca isinya pelan-pelan. Ridwan memperhatikan dari samping. "Apa itu?" Elizaveta tidak langsung menjawab. Ia menatap Ridwan lama, lalu berkata, "Mereka menyetujui pengunduran diriku dari posisi ketua dewan. Hak waris dibekukan sementara, tapi aku masih pemegang saham." "Jadi semuanya benar-benar berubah?" tanya Ridwan, hati-hati. Elizaveta mengangguk pelan. "Ya, aku bukan lagi orang paling berpengaruh di Dmitriev Group. Tapi entah kenapa, aku justru merasa lebih bebas." Ridwan tidak bisa menyembunyikan ekspresi khawatir. "Saya tidak mau jadi alasan hidupmu jadi sulit, Elizaveta. Saya bisa pergi kalau memang." Elizaveta langsung memotong, "Jangan pernah bilang seperti itu lagi." Ia menggenggam tangan Ridwan. "Kau bukan alasan. Kau alasan aku kuat. Kita memang kehilangan banyak, tapi kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta yang jujur." Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka jauh lebih tenang.
Elizaveta membeli rumah baru di pinggiran Moskow, lebih kecil dari rumah lamanya tapi jauh lebih hangat. Mereka tak lagi dikelilingi pelayan atau sopir pribadi. Ridwan mengurus kebun sendiri, Elizaveta memasak, dan Yelena tetap tinggal bersama mereka seperti keluarga. Hingga suatu hari, di sore yang sejuk, Ridwan berdiri di halaman belakang dengan mengenakan setelan sederhana. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi cincin kayu sederhana yang ia buat sendiri dari pohon tua di halaman belakang. Pohon yang pertama kali ia rawat sejak bekerja di rumah itu. Elizaveta keluar dari dapur, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Wajahnya berseri, tapi tenang. "Aku tidak tahu apakah ini terlalu cepat," ucap Ridwan, agak gugup, "tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Elizaveta." Wanita itu menatap matanya. Air mata langsung jatuh di pipinya. "Aku juga," jawabnya lirih. "Aku tidak pernah menyangka akan berkata ini lagi, tapi aku siap menikah lagi. Dan kali ini, dengan pria yang memilihku bukan karena hartaku." Mereka berpelukan di bawah langit senja, di antara bunga-bunga yang Ridwan rawat selama berbulan-bulan. Tidak ada pesta mewah, tidak ada media, tidak ada tamu bangsawan, hanya orang-orang yang benar-benar mereka sayangi. Beberapa waktu setelah pernikahan sederhana itu, Ridwan akhirnya menulis surat kepada ibunya di kampung. "Bu, aku tak bisa menjelaskan bagaimana hidup ini bekerja. Dulu aku hanya ingin bekerja untuk menebus kesalahan, tapi sekarang aku justru menemukan cinta. Wanita ini, Bu, dia bukan hanya majikanku dulu. Dia adalah wanita yang membuatku merasa dihargai. Kami akan berkunjung ke Indonesia suatu hari nanti. Elizaveta ingin melihat tempat di mana anak desa ini dibesarkan. Doakan kami selalu, Bu, anakmu, Ridwan." Ia melipat surat itu dengan hati yang penuh syukur. Hidup memang tidak selalu sesuai rencana. Tapi kadang, kejutan tak terduga justru membawa ke arah yang lebih baik. Dan di tempat jauh dari rumah, Ridwan akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya upah, tetapi rumah yang sesungguhnya.